Dianggap parasit keluarga. Bab 151. Nah, itu pulang. Seru Widi langsung bersemangat. Ya sudah, aku buat sambalnya dulu, ujar Sofia bersiap mencuci coetnya ke wastafel di sebelah. Bahan bumbu untuk rujak sendiri sudah disiapkan, tinggal dihaluskan. Penuh perjuangan hanya untuk mendapatkan 2 kantong buah ini. Ucap Sekretaris Lim yang sudah sampai tidak memakai kacamata. Widi tersipu dan perlahan tersenyum penuh kegirangan. Kacamata papa kemana? Pecah? Jatuh, balas Sekretaris Lim. Papa jatuh juga, sergah Widi langsung khawatir. Sekretaris Lim menggeleng. Enggak, cuman kacamatanya saja. Soalnya gelap-gelapan. Malahan yang jatuh, Koko sama Maskala. Mereka yang kebagian di bawah buat ambil setiap jambu sama belimbing yang aku petik sekalian arahin senter HP-nya, kan? Ada bunglon jatuh ke wajah mereka. Terbirit-birit mereka karena kaget, terpleset, dan aku yang ikut kaget juga nyaris ikut jatuh tapi alhamdulillah hanya kacamatanya saja, ucap Sekretaris Lim. Bukannya khawatir, Alea dan Sofia malah kompak menahan tawa. Tragedi bunglon, ucap Sofia sembari mencuci coetnya. Malam-malam bahkan nyaris dini hari, kediaman orang tua Kalandra masih ramai. Semuanya masih asyik menikmati pecel dan juga rujak di tengah obrolan hangat yang menyelimuti. Apalagi momen layaknya kini jarang terjadi kecuali di acara tertentu. Bersamaan dengan itu, Kalandra yang baru ingat kabar terbaru Pak Haji dan Ibu Fatimah juga mendadak jadi fokus perhatian. Sebab kabar terbaru hubungan Pak Haji dan Ibu Fatimah menjadi pelangi dalam kebersamaan mereka. Banyak tawa dan juga prediksi yang hadir atas kabar hubungan Pak Haji dan Ibu Fatimah. Namun para wanita kompak, mereka yakin bahwa Ibu Fatimah akan menjadi janda sekaligus pelabuhan terakhir Pak Haji mengingat Ibu Fatimah memiliki watak tegas sekaligus keras. Biur. Sekitar pukul 4:30 pagi, Pak Haji terpaksa mengguyur Anggun maupun Supri menggunakan 1 baskom air lantaran keduanya tetap tidur, walau Pak Haji sudah menggedor pintu kontrakan keduanya tinggal, berulang kali. Anggun dan Supri diberi tempat tinggal khusus dan itu di kontrakan depan kontrakan Jihan tinggal. Tentunya, Pak Haji memiliki alasan khusus kenapa dirinya sampai nekat mengguyur keduanya. Sebab selain Pak Haji sudah menjelaskan setiap jadwal yang harus Anggun dan Supri patuhi, Pak Haji juga menegaskan semua yang ikut Pak Haji tidak boleh meninggalkan salat wajib dan biasanya dilaksanakan secara berjamaah di masjid sebelah yang memang masih milik Pak Haji. Di depan pintu kontrakan masing-masing, Dr. Andri dan Jihan yang sudah bersiap ke masjid, refleks menghela napas sembari menunduk lemas. Mas, aku jadi khawatir. Gara-gara urus Anggun sama si Supret, Pak Haji malah sakratul mautnya dipercepat. Aku berani taruhan, Mas. Tuh gajah sama jerapah pasti tetap pulas walau tidur di genangan air. Yakin Jihan yang sudah memakai mukena lengkap. Belum genap 3 detik Jihan tutup mulut, dari depan pintu kontrakan depan, Pak Haji sudah berteriak meminta Jihan membantunya. Buang kedua mayat wujud manusia ini ke kolam lele Dumbo belakang. Lanjut Pak Haji. Jihan langsung panik. Kan, Mas. Bener. Bergegas ia masuk ke kontrakan sambil melepas mukenanya. Jihan yang sudah tahu kelakuan Anggun dan Supri saja, langsung pusing menghadapi tingkah keduanya. Apalagi Dr. Andri yang baru tahu. Ada orang seperti itu, ya. Pantas rumah tangga Sofia dan bapaknya Daim, hancur. Ucap Dr. Andri yang memang mendadak migran. Manusia apaan, Pak Dokter? Ini sih mayat wujud manusia. Sewot Pak Haji kewalahan memboyong Anggun, padahal ia hanya mengangkat kedua kaki Anggun. Jihan yang mengangkut 80% badan Anggun, sampai berkeringat parah sekaligus gemetaran. Padahal, Anggun yang diseret Jihan dan Pak Haji menuju kolam ikan lele Dumbo belakang kontrakan Anggun, benar-benar cuek dan tetap tidur. Dr. Andri yang tidak tega melihat Jihan dan Pak Haji, selain Dr. Andri yang merasa tak habis pikir kepada Anggun, tergerak hatinya untuk membantu.
Biur. Kolam ikan Dumbo seolah terkena tsunami bersamaan dengan terjunnya tubuh Anggun yang dilempar oleh Jihan ke sana dibantu Pak Haji dan Dokter Andri. Jihan mengembuskan napas panjang melalui mulut seiring ia yang sempoyongan. Jihan memilih duduk asal di bangku kayu yang ada di sekitar kolam. Dokter Andri menatap prihatin Jihan yang terlihat jelas kelelahan, sebelum kembali mengawasi kolam ikan lelenya. Air di kolam sampai luber kemana-mana. Beberapa ikan lele Dumbo berukuran cukup besar juga sampai ada yang terlempar ke daratan. Sementara yang terjadi pada Anggun, wanita itu panik sepanik-paniknya kemudian mema asteris K asteris I semua orang yang ada di sana. Dokter Andri yang juga sampai ngos-ngosan padahal hanya membantu sebentar, berkata, "Mbah, ikannya bisa stres loh. Itu kan sama saja kena tsunami." Ah, mau stres, mau jadi ikan terbang biar masuk TV sekalian, saya ikhlas Pak Dokter. Yang penting saya sudah lempar mayat wujud manusia ke sana. Balas Pak Haji berkeluh kesah. Tak beda dengan Dokter Andri, ia juga sampai ngos-ngosan. Berani kamu marah-marah, abis kamu jadi pakan Dumbo. Kesal Pak Haji yang memilih duduk di sebelah Jihan. Susah banget sih kalau gini caranya. Tuh orang sekelas sama mama saya, Mbah, lanjut Dokter Andri menghampiri Pak Haji. Namun, ia memilih berdiri dan tak sampai duduk. Yang namanya berubah kan wajib dari keinginan sendiri. Kalau enggak ya susah. Nah makanya, suntik ma asteris T asteris I saja sekalian, biar beres urusannya, dok. Sergah Pak Haji bersemangat. Kalau langsung disuntik begitu ya keenakan dia, enggak perlu merasakan siksa dunia. Timpal Jihan. Kalau gitu suntik lengo asteris B alias ID asteris O asteris T saja kali, iya. Usul Pak Haji menatap kedua wajah di hadapannya, silih berganti. Jihan berangsur menatap Dokter Andri. Boleh dicoba itu mas. Dokter Andri buru-buru menggeleng takut. Terlalu ngeri. Yang ada, saya kena kode etik. Yakinnya. Pak Haji berangsur menunduk loyo. Duh, capek gini jadi butuh semangat Umi Fatimah. Keluhnya tanpa mengetahui bahwa ucapannya itu sukses membuat kedua sejoli yang ada di sebelahnya, kompak mesem. Ayo kita salat subuh dulu. Itu si Ojan sudah azan. Udah, biarin saja dia di kolam. Keropos-keropos tuh daging gara-gara digerogotin lele. Ucap Pak Haji sembari berlalu dan menggandeng Dokter Andri maupun Jihan secara bersamaan. Tolong. Anggun yang duduk di tempat biasa saja kesulitan apalagi di dalam air layaknya sekarang, benar-benar dibiarkan begitu saja. Berulang kali Anggun meminum air kolam. Tak terhitung sudah tubuh bongsor berlebihannya digerogoti lele Dumbo yang sangat gampang lapar layaknya dirinya. Rasa dingin yang begitu menyiksa, ditambah lagi seasteris ra-asteris ngan ikan lele Dumbo yang tak segan menggigitinya, membuat seorang Anggun menangis meraung-raung. Anggun tak hentinya meminta tolong, membuat Supri yang awalnya tengah mandi untuk ikut salat subuh hendak menolong. Namun, Pak Haji yang menjaga Supri, melarangnya. Salat dulu, baru tolongin istrimu. Kesal Pak Haji, punya istri satu saja enggak becus urus, sudah berulah nidurin anak perempuan orang. Pancen wedus emang kamu, tegas Pak Haji yang sampai menyamakan Supri dengan kambing. Supri tidak berani menjawab. Ia menunduk dalam kemudian menerima pakaian ganti dari Pak Haji berupa 2 buah koko lengan panjang dan sebuah sarung warna putih dan abu-abu. Pakai itu buat ibadah. Kalau kamu sampai tetap, ndablek kebangetan, nasibmu juga bakalan sama kayak istrimu. Berendam di kolam, tegas Pak Haji. Terima kasih banyak, Mbah, ucap Supri sambil tetap menunduk dalam. Jangan hanya berterima kasih karena kamu wajib berubah. Kamu wajib membimbing istri dan anak-anakmu karena mereka tanggung jawab kamu. Mereka beneran murni tanggung jawab kamu, bukan tanggung jawab orang lain bahkan itu keluarga istrimu. Lanjut Pak Haji meninggalkan Supri begitu saja. Kali ini Supri tak kuasa menjawab, membuat Jihan yang diam-diam mengawasi dari depan pintu kontrakannya dan baru saja Jihan tutup,
menatapnya penuh benci. Jujur, Jihan tak hanya membenci Supri setelah apa yang terjadi. Sebab, Jihan juga sangat dendam dan entah sampai kapan semua itu bisa ia redam. Sungguh sebuah cobaan yang begitu besar bagi Jihan harus berada di lingkungan sama dengan Supri. Luka tak berdarah itu sungguh Jihan rasa, terlebih jika ia hanya diam dan menyimpannya layaknya sekarang. Layaknya sekarang, dada Jihan terasa begitu pegal, bergemuruh menahan amarah yang menghasilkan sesak dan sangat menyiksa. Tak berselang lama, air matanya juga akhirnya berlinang, menyuarakan isi hatinya yang sudah berangkali menjerit sekaligus menangis. Beberapa warga dilibatkan dalam pengangkatan tubuh Anggun. Langit sudah sangat terang, cerah berhias matahari pagi yang juga panas. Anggun pun masih sadar, walau wanita itu tampak lemas sekaligus pucat. Walau jika dilihat-lihat, warna kulit Anggun jadi jauh lebih cerah karena direndam di dalam kolam lele. Satu kata untuk tragedi hukuman terhadap Anggun dan menjadi bagian dari cara didik Pak Haji. Merepotkan, benar-benar membuat satu kampung heboh, menariknya beramai-ramai menggunakan tali khusus. Supri yang otaknya mulai agak bersih, mengawasi penuh kegelisahan di samping kolam. Tentu hanya sebatas itu lantaran kondisinya yang tidak memungkinkan. Juga, Supri yang begitu karena menahan malu. Sebab kenyataan Anggun ada di kolam lele juga sampai diketahui penyebabnya. Pak Haji menceritakan semua latar belakang Supri dan Anggun yang sampai pernah menjadi Miss, tahanan polisi, yang memiliki gaya hidup super malas dan terakhir membuat hidup anak-anaknya ur. Paling membuat Supri malu, Pak Haji juga mengungkit kebiasaan Supri dan Anggun yang selalu a keluarga Anggun khususnya David, untuk membiayai gaya hidup mereka yang mewah. Namun, dari semua kabar yang telanjur menyebar, satu hal yang Supri syukuri yaitu mengenai hubungannya dan Jihan yang tak sampai diungkit. Namun Supri berpikir, alasan itu terjadi karena Jihan memiliki posisi istimewa dalam kehidupan Pak Haji. Lebih tepatnya, Pak Haji sengaja melindungi Jihan. Setelah susah payah diangkat ke daratan, tubuh Anggun langsung diguyur menggunakan 2 kran air yang terhubung dengan selang. Kali ini Pak Haji masih yang melakukannya dibantu Supri. Sekujur tubuh Anggun tak hanya melar karena terlalu lama berendam, tapi juga dihiasi banyak luka bekas digigiti atau terpatil lele. Walah Nggun, kamu segendut gini. Bengkak menuhi kasur, pantas suamimu beringa an cari mangsa, wong saya saja yang sudah tua enggak selera. Asli, punya saya enggak tergoda walau lihat kamu segemoy ini. Malahan takut, nakut-nakutin gitu. Ucap Pak Haji, jujur sejujur-jujurnya. Supri hanya menunduk dalam menahan kegelisahannya. Sebab normalnya, apa yang baru saja Pak Haji keluhkan memang apa yang ia rasakan. Abis ini kalian langsung ke sawah. Karena kalau kalian pengin dapat uang, kalian wajib kerja. Tegas Pak Haji. Memangnya mata Pak Haji enggak bisa lihat. Saya saja sakit begini dan itu gara-gara Pak Haji. Kesal Anggun. Enggak usah manja karena kamu bukan ratu atau malah orang penting. Mau, saya cegurin lagi sampai lebaran haji. Sergah Pak Haji benar-benar marah dan langsung membuat sekelas Anggun menunduk dalam tanpa kembali melakukan protes. Tubuh saya banyak yang kena patil lele, loh, Pak. Kalau dibiarkan saya bisa kena tetanus. Kali ini Anggun benar-benar memohon. Pak Haji menghela napas dalam sambil menatap tak habis pikir Anggun. Berobat kan perlu biaya. Memangnya kamu punya? Enggak, kan? Ya makannya kerja dulu karena alasan orang punya uang ya memang kerja. Bukan malah Pak L Aksana, pala S**N**I. Kesalnya. Lagi-lagi, Anggun hanya mingkem sembari menunduk. Walau ketika ia teringat David, ia langsung menyebut nama itu akan bersedia memberinya uang. Baik itu untuk pengobatan maupun biaya lain. Pak Haji bilang saja ke si David. Buat aku yang minta. Bilang begitu saja, pasti dikasih.
Yakin Anggun? Memangnya kamu pikir, kamu siapa? Memangnya kalian pikir, kalian siapa? David sekeluarga sudah sepakat enggak akan ikut campur urusan kalian lagi karena alasan kalian di sini pun karena itu. Tegas Pak Haji sambil menatap sinis kedua sejoli di hadapannya yang mirip orang hilang. Ia memilih meninggalkan keduanya setelah memberikan sederet peringatan agar keduanya segera bergegas untuk bekerja. Makan pun baru akan kalian dapatkan setelah kalian kerja. Lantang Pak Haji sambil terus berjalan. Tepat setelah itu juga, perut Supri dan Anggun bunyi. Bunyi yang makin lama makin keras sekaligus bersautan seolah sedang ada kampanye dadakan. Dan rasa perih yang menyelimuti lambung mereka memaksa mereka untuk segera beranjak, siap-siap bekerja sebelum mereka makin penasaran. Belum genap 1 hari mengurus Anggun dan Supri, Pak Haji sudah merasa sangat lelah. Jantungnya menjadi berdetak sangat kencang apalagi jika ia melihat Ibu Fatimah. Umi Fatimah, kasih saya senyum dong, biar saya makin semangat kerja. Kalau saya semangat kan, kontrakannya bisa nambah. Ucap Pak Haji yang sengaja mengunjungi Ibu Fatimah, di kontrakan wanita itu. Ibu Fatimah tengah mengasuh Sepri di teras kontrakan. Di sana pun Ibu Fatimah tidak hanya berdua dengan Sepri karena Jihan yang sudah langsung cekikikan, tengah memotong bahan-bahan gorengan seperti kol, wortel, daun bawang dan juga seledri dalam jumlah banyak. Yang penting, Mama saya jangan sampai dijadikan patung macam Roro Jonggrang hanya karena Pak Gede menjanjikan kontrakan bisa nambah kalau Mama saya kasih semangat ya, Pak Gede. Ucap Jihan sengaja menggoda Pak Haji. Ya enggak lah, Han. Mama kamu akan saya jadikan ratu setelah kami menikah. No capek-capek, no panas-panasan biar putih. Rutin perawatan biar mulus total, sampai-sampai sekadar butiran debu pun terpeleset kalau nempel kulit mama kamu. Yakin Pak Haji? Jihan sudah sampai kebelet pipis hanya karena mendengar rayuan gombal Pak Haji. Ya sudah, sekarang Pak Gede mau sarapan apa? Pak Gede mau saya buatkan teh, apa kopi? Tanya Ibu Fatimah membiarkan Sepri main mobil-mobilan berukuran besar, sendiri karena dia cenderung fokus ke Pak Haji. Hahaha, Jihan tidak bisa untuk tidak tertawa walau ia tak sampai menyaksikan interaksi puber untuk kesekian kalinya, dari pasangan baru di sebelahnya. Tetangga sebelah sampai kompak keluar karena terlalu heboh. Jangan panggil Pak Gede lagi, dong, Umi. Panggil sayang saja, biar lebih romantis. Pinta Pak Haji benar-benar manis. Ia sampai duduk sila di lantai menghadap Ibu Fatimah yang duduk di bangku bersama Jihan. Mas Andi sama papahnya Mas Andri, lihat. Jangan mau kalah dari Pak Gede. Puber berulang kali tahu-tahu balik jadi bayi. Ucap Jihan. Bayinya dibikin dulu biar jadi nanti kalau sudah sah, Han. Yakin Pak Haji? Hah, Jihan terbengong-bengong mendengar itu, walau beberapa detik kemudian, ia juga menjadi tertawa. Berarti ini aku bakalan punya adik, iya. Hahaha, ini aku lemes gini kebanyakan ketawa, jangan-jangan aku jadi enggak kuat ngegepluk es lagi. Keluhnya. Ya sudah, saya bikinkan teh manis dulu, Pak Gede, pamit Ibu Fatimah yang juga sampai meminta Pak Haji untuk menjagakan Sepri.